Halo, selamat siang. Di sini saya baru bertemu saja dengan abang saya. Sekian lama kita bertemunya, dan saya rasa saya harus ketemu sama abang saya karena menjelang PESU Papua ini banyak sekali hal-hal yang memang digiring oleh kedua kandidat, di mana tim suksesnya membuat sikon menjadi memanas dari kedua tim sukses tersebut. Jadi di sini kita harus melihat narasi-narasi yang benar, di mana kita sebagai generasi Papua harus melihat dan menunjukkan sikap kepada masyarakat Papua yang harus yang bagaimana untuk harus mereka memilih seperti kayak begitu. Yang sudah sekian lama saya tidak bertemu, dan saat ini saya bertemu dengan salah satu anak Papua yang luar biasa yang selalu berbicara tentang hak-haknya orang Papua. Dan ini abang saya, di sini abang saya akan menanggapi menjelang PSU Provinsi Papua untuk memilih pemimpin atau gubernur Papua. Saat ini saya harus meminta tanggapan dari abang saya. Oke. Ini bicara soal PSU. Ya. Tentunya banyak sekali teman-teman yang juga sudah mengikuti di TikToknya saya, ya, nama TikTok saya. Di saya tidak membahas soal pemilihan sebenarnya. Karena bagi saya hari ini banyak sekali ya pemimpin kita yang tidak komitmen dengan janji-janji politiknya mereka, yang pada akhirnya juga membuat rakyat kita ini yang menjadi tidak sejahtera, ya, merasa ketidakadilan itu masih terus terjadi bagi mereka sebagai rakyat Papua, pemilik tanah ini, ya, yang tentunya merasa bahwa kami ini sangat tidak diperhatikan oleh anak-anak kami sendiri yang hari ini menjabat sebagai para pemimpin di atas tanah Papua ini. Tetapi melihat kondisi ini, saya terpaksa harus bersuara, ya, artinya bicara terkait dengan PSU. Ini PSU Gubernur Provinsi Papua. Ini memang benar-benar ada sebuah permainan politik kejam yang terselubung yang harus saya bicarakan gitu. Harus. Jadi ini dia saling kait-mengkait, di mana ada kepentingan yang mengatasnamakan negara, mengatasnamakan pembangunan, ya, contoh kasus kita lihat kemarin persoalan Raja Ampat, ya, Pulau Gad, KWI, dan satu pulau lainnya yang tentunya kita sudah saksikan Bapak Presiden telah membatalkan, ya, izin daripada pertambangannya, tetapi Cuma empat yang dibatalkan, ya, yang dicabut. Tapi kembali lagi muncul lagi isu terkait dengan Blok Wabu yang baru juga saya bahas. Blok Wabu ini adalah tempat di mana yang cadangan tempatnya itu melebihi daripada PT Freeport Indonesia. Dan itu kalau dibuka itu, wow, negara ini akan sangat beruntung begitu. Tetapi yang kita ada kekhawatiran besar yang hari ini harus kita lihat adalah terkait dengan penambangan di Blok Wabu nantinya ini benar-benar tidak diinginkan oleh masyarakat kita di sana, yang akhirnya memicu sampai dengan masyarakat kita itu sudah mulai melakukan aksi demo penolakan terhadap Blok Wabu. Dan ketika sampai kepada Gubernur Papua Tengah, ya, Pak Nawipa, beliau menyampaikan bahwa keputusan itu datangnya izinnya itu langsung dari pusat begitu. Artinya bahwa kita bicara Papua, kita bicara pasti saling kait-kait dengan otonomi khusus Papua yang hari ini seharusnya keberpihakan terhadap orang Papua. Dan apa yang menjadi hak-hak dasar daripada masyarakat adat Papua hari ini, atas nama pemerintah, atas nama pembangunan, semua perizinan itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini ya pimpinan kita, ya, Pak Bahlil. Nah, hari ini muncul lagi beliau ini. Kalau bicara soal PSU ini, kenapa beliau harus tiba-tiba dalam keadaan mendadak menjelang PSU Papua? Beliau lagi muncul di kemarin pertemuan dengan Gubernur Papua Pegunungan, ketemu juga dengan Gubernur Papua Tengah, bicarakan soal Blok Wabu dan lain sebagainya. Saya lihat berita, ya. Tetapi juga beliau ini, Pak Bahlil ini, ya, saya awalnya menyatakan saya bangga dengan beliau karena meskipun beliau ini bukan orang Papua, ya, Iya, bukan orang Papua, harus dicatat. tetapi beliau mengatasnamakan Papua. Pertama itu saya cukup bangga, dong. Iya. Artinya mungkin dengan adanya lahir besar atau apapun itu di Papua dan akhirnya bisa membanggakan kami orang Papua, tapi pada nyatanya hari ini setiap kebijakan justru sangat merugikan masyarakat adat kita. Hari ini beliau muncul menjelang PSU, tentunya ada kepentingan politik terselubung di dalam kemunculannya beliau itu. Tentang PSU ini apalagi kita telah saksikan bersama juga masyarakat daripada Kabupaten Jayapura kemarin baru saja melaksanakan aksi demo di Sentani, menolak terkait dengan rencana penambangan yang akan dilakukan di Pegunungan Saiko. Nah, ini ulahnya siapa? Semua ini bisa disahkan, bisa berjalan itu karena ada menterinya. Sekarang menterinya siapa? Si Bahlil. Bahlil, Anda bertanggung jawab. Dalam video ini saya sampaikan bahwa Bahlil bertanggung jawab untuk semua, ya,
proses-proses pertambangan yang terjadi di atas tanah Papua. Hari ini Bahlil juga muncul dalam waktu yang sangat dekat dengan PSU, muncul di Sarmi, muncul di Biak, muncul di Waropen, rencananya lagi akan ke Yapen. Iya, iya. Ini kepentingan siapa? Saya dari awal saya sudah bilang bahwa saya tidak mau mempolitik. Tapi melalui video ini saya mau sampaikan kepada seluruh rakyat Papua. Salah pilih gubernur, tanah Papua ini akan dihabiskan. Sumber daya alam orang Papua itu akan dirampas oleh orang-orang tertentu, oleh para pemimpin kita ya. Tentunya Pak Bahlil ini Anda bertanggung jawab. Jadi kalau masyarakat kita salah pilih gubernur kali ini, sudah pasti tanah Papua ini akan habis. Setuju. Sumber daya alamnya akan Sumber habis. daya Iya. alamnya akan habis karena memang saya lihat di sini kalau kita ngomong soal sumber daya alam, Papua ini sangat masyarakatnya sangat dominan sekali dengan alamnya seperti kayak gitu. Jadi jangan kita bilang oke uangnya besar, mereka mau tanah saya, alam saya besar uangnya. Tetapi kita tidak melihat dampaknya untuk anak cucu kita ya. Iya. Anak cucu kita. Tentunya kalau saya mau sampaikan begini kepada seluruh orang Papua, ingat bahwa saya sudah bilang tanah Papua ini bukan kita tidak diwariskan tanah ini dari nenek moyang kita ya. Tanah Papua ini kami orang Papua sedang meminjam tanah ini daripada anak cucu kami. Oleh sebab itu orang Papua jaga baik. Ingat bahwa pertambangan itu sah-sah saja untuk kepentingan negara tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi tentu kita berharap setiap pertambangan yang masuk di wilayah Papua itu harus melalui mekanisme yang benar. Mekanisme yang benar. Ya. Seperti contoh, kenapa sebelumnya saya bersuara daerah-daerah seperti Raja Ampat itu tidak bisa ditambah karena Undang-Undang Nomor 27 ya tahun 2007 jelas daerah-daerah pesisir dan kepulauan itu tidak bisa untuk dilakukan pertambangan. Pertambangan di sana. Tapi banyak sekali undang-undang yang hari ini dilanggar. Dan ketika Bahlil melanggar undang-undang ini semua, justru para DPR yang merancang undang-undang ini diam dari bahasa. Jadi saya mau bilang, jujur saya sampaikan ya, saya tidak mau memproteksi bagian ini, tapi saya mau bilang bahwa siapapun orang Papua hari ini salah pilih gubernur, maka siap-siap saja tanah Papua ini akan dijarah oleh para oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan negara, mengatasnamakan pembangunan, tetapi justru membawa para oligarki masuk di atas tanah ini untuk merampas hak orang Papua dan untuk bagaimana membunuh orang Papua di atas kekayaannya. Dan mereka lah yang membuat sampai dengan kami hari ini orang Papua merasa bahwa kekayaan kami ini ibarat kutub bagi kami. Kutub bagi kami orang Papua. Oke, terima kasih Bu. Seperti itu. Saya sangat inspirasi sekali ya. Jadi jangan masyarakat salah pilih menjelang tanggal 6 Agustus 2025. Silakan antar hak pilih Anda sesuai hati nurani Anda ke TPS-TPS terdekat. Ingat, jangan salah memilih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yes.